apakah kewajiban khusus yang ada di BKD yang berlaku selama 3 tahun itu bisa kita gunakan untuk pemenuhan di bidang penelitian yang ada di bidang 2 pada semester-semester berikutnya? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan beberapa komentar pernyataan dari dosen-dosen ya di luar dari YouTube saya terkait dengan kewajiban dosen di dalam melaporkan, yaitu ketika mengisi LKD masing-masing di BKD ya, pelaporan BKD, di mana di dalam kewajiban khusus itu tertulis bahwa masa berlakunya suatu artikel itu adalah selama 3 tahun. Nah, kemudian beberapa dosen itu bertanya bahwa apakah artikel yang berlangsung atau berlaku selama 3 tahun itu, misalnya pada semester ganjil, bisa kita pakai pada semester genap berikutnya untuk pemenuhan di bidang penelitian ya, yang di bidang 2 itu. Bapak Ibu kalau kita perhatikan kan, kalau kita mengisi itu kan ada yang bidang 1 pendidikan, bidang 2 penelitian, bidang 3 pengabdian, bidang 4 itu penunjang, kemudian ada kewajiban khusus, baru simpulan, kan semacam itu. Nah, yang dimaksud adalah karena di kewajiban khusus, ketika kita menghasilkan sebuah karya, kemudian kita masukkan ke bidang 2, itu secara otomatis akan ketarik ke bidang kewajiban khususnya. Jadi di kewajiban khusus itu nanti akan tertera masa berlakunya suatu artikel kita itu selama 3 tahun ke depan. Nah, kemudian beberapa dosen itu bertanya bahwa apakah artikel itu yang kita hasilkan misalnya di semester ganjil ya, atau pelaporan pada semester ganjil itu bisa kita pakai untuk pelaporan pada semester genap, khususnya untuk yang di bidang 2. Nah, sepertinya di sini ada, saya tidak tahu apakah kesalahpahaman atau beliaunya tidak membaca panduan BKD secara detail ya. Saya juga mohon dikoreksi ketika saya memberikan informasi semacam ini, karena ini berdasarkan pemahaman saya yang saya baca di buku panduan. Jadi di buku panduan itu ada yang ditulis dengan kewajiban dosen selain melaporkan. Ya, jadi kewajiban dosen selain melaporkan itu ada 2 poin utama yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama itu adalah LKD di setiap semester. Yang kita laporkan di setiap semester itu, di mana kalau untuk LKD di setiap semester, baik dosen maupun profesor biasa, ya, itu kewajibannya adalah untuk memenuhi peraturan perundang-undangan itu 12 sampai 16 SKS, mulai dari bidang 1 sampai ketika ditarik kesimpulan, ya, sampai di kewajiban khusus itu, ya. Kemudian untuk dosen atau profesor dengan tugas tambahan, ya, dengan tugas tambahan itu adalah 3 sampai 16 SKS gitu. 3 sampai 16 SKS. Nah, tugas tambahan itu seperti apa? Nah, saya sudah pernah membahasnya di video saya yang lain. Bapak Ibu bisa lihat ya di video saya yang lain. Tugas tambahannya itu misalnya dia ditugaskan misalnya menjadi kepala LLDikti, nah semacam itu. Kemudian poin yang kedua itu adalah melaporkan kewajiban khusus ya bagi yang TMT jabatan fungsionalnya minimal 3 tahun. Nah, di sini ada poin yang harus dipahami bahwa harus setiap semester itu dipenuhi dengan bukti kinerja yang terbit pada 3 tahun. Jadi kata kuncinya di situ adalah setiap semester harus dipenuhi. Nah, berarti dalam setiap semester itu kita harus tetap punya publikasi yang harus kita isi di dalam bidang 2. Kalau kita sudah punya publikasi yang kita laporkan di semester ganjil dan itu akan ketarik ke kewajiban khusus, maka di semester genap kita tetap harus punya
artikel-artikel ataupun publikasi-publikasi yang lain dalam bentuk buku, paten, dan lain-lainnya, kemudian kita masukkan ke bidang 2-nya gitu. Jadi bidang 2 itu tidak boleh kosong setiap semester. Bukan berarti artikel ataupun publikasi yang sudah kita hasilkan di semester ganjil, karena itu berlaku 3 tahun di kewajiban khusus, kemudian serta-merta kita bisa ambil lagi dan kita letakkan juga di bidang 2 pada pelaporan di semester genap. Nah gitu. Jadi alasannya dosen-dosen tersebut itu berpikiran bahwa tidak mungkin dosen itu, katanya ini ya, tidak mungkin dosen itu bisa publish di setiap semester. Lah, siapa bilang kok tidak mungkin? Karena kalau kita berbicara tentang publikasi yang diwajibkan yang harus diisi ya, bukan yang diwajibkan, ya mungkin diwajibkan lah di dalam BKD itu. Contohnya misalnya begini, asisten ahli dan lektor itu minimal harus menghasilkan 1 buku atau 1 artikel publikasi ilmiah nasional, atau 1 karya monumental lainnya, atau karya yang diterapkan gitu. Nah, kebanyakan dosen-dosen itu yang paling mudah ya udah buku sama yang publikasi ilmiah nasional, dan itu tiap semester bisa kita lakukan, bisa kita hasilkan ya. Contohnya misalnya begini, Bapak Ibu kan melakukan penelitian atau membimbing mahasiswanya, ya udah bimbingan mahasiswanya atau ketika Bapak Ibu melakukan penelitian itu dijadikan sebagai artikel yang kemudian dipublish. Nah, saya sudah pernah mengasih triknya, solusinya, biar kita itu tiap semesternya terisi yang bidang 2-nya pada video-video awal saya tentang BKD gitu ya. Karena waktu awal-awal muncul perubahan kewajiban khusus bagi lektor kepala. Itu saya buatkan di situ. Nah, kalau untuk yang lektor kepala sekarang sudah mungkin sudah dilunakkan ya. Jadi dia menghasilkan yang terjadi perubahan yang ini. Jadi menghasilkan 3 karya jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2. Nah, menurut saya yang di sini itu masih ada sedikit ambigu ya. Karena kalau peringkat 1 itu rata-rata semuanya sudah Scopus. Jadi tentunya dosen-dosen yang lektor kepala pasti memilihnya lebih ke Sinta 2. Kenapa demikian tidak memilih ke Sinta 1 padahal itu Scopus? Karena kalau ke Sinta 1 itu prosesnya jauh lebih lama dan bahkan bertahun-tahun itu tidak dikabarin gitu. Jadi kemungkinan mereka pasti akan memilihnya yang Sinta 2. Oleh karena itu di sini masih sedikit ambigu menurut saya, kenapa yang Sinta 1 itu tidak langsung ditetapkan aja sebagai Scopus gitu. Ya, karena semuanya yang saya tahu khusus untuk di bidang saya ya, yang di teknik lingkungan itu semua Sinta 1 itu semuanya sudah Scopus gitu, dan bahkan yang Q3 lagi gitu. Ataupun mereka menghasilkan 1 artikel jurnal internasional ataupun paten atau karya seni desain, itu ya hanya jurnal internasional, bukan yang bereputasi ya. Nah, berbeda dengan yang profesor. Kalau yang profesor ya tentunya minimal dia harus menghasilkan 1 buku plus 3 karya jurnal internasional, atau 1 buku plus 1 jurnal internasional bereputasi, atau 1 buku plus 1 paten. Kalau Bapak Ibu bertanya bahwa apa bedanya jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi, lihat lagi di video saya, sudah saya bahas lagi ya. Nah, ini yang menjadi jawaban yang mungkin ditanyakan oleh dosen-dosen yang beranggapan bahwa artikel kita yang berlaku selama 3 tahun di kewajiban khusus itu bisa kita gunakan kembali selama juga 3 tahun untuk di bidang 2. Itu yang harus Bapak Ibu pahami, bahwa pernyataan di dalam aturan POBKD 2021 itu menyatakan bahwa harus dipenuhi setiap semester ya. Harus dipenuhi setiap semester. Jadi kalau Bapak Ibu nggak percaya, ya mungkin Bapak Ibu bisa riset ke dirinya sendiri. Ya, bisa riset ke dirinya sendiri.
coba-cobalah ya, coba-coba untuk biar untuk mengetahui bahwa saya nanti akan mendapatkan TPP apa enggak ya. Ya udah, nanti pada pelaporan semester ini mungkin ya, semester ini ya, nggak usah tuh dilaporkan yang meskipun sudah punya publikasi, nggak usah dilaporkan, tetapi pakai publikasi-publikasi yang lama. Kita lihat reaksinya para asesor seperti apa. Kalau misalnya tetap ngotot, tetap pakai yang publikasi-publikasi yang lama, ya mungkin TPP-nya tidak akan turun atau serdosnya tidak akan turun. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menjawab. Sekali lagi, kalau ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi juga. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.